Cara bangunnya gimana terdakwa? Siap izin membangun dengan menggunakan selang di bagian betis. Bangun dengan cara Menggunakan selang. ya dengan cara menggunakan selang itu apa, dioles-oles gitu atau dicambuk. Siap izin, pertama saya colek kakinya sebelah kiri, tidak bangun. Siap izin tidak bangun. Setelah itu karena tidak bangun, saya mencambuk. Keras ya. Siap. Berapa kali bangun tidak? Siap izin bangun, hanya mengangkat kepala saja. Geleng kepala, pasti ada ngomong. Bangun atau apa? Siap, disuruh bangun. Ceritakan jujur. Siap. Itu yang saya minta. Siap. Datang peratu terdakwa 2 sama terdakwa 3. Enggak, terdakwa 1 dulu. Siap. Melanjutkan perkara pidana atas nama Pratu Ahmad Aga dan kawan-kawan 3 orang saya nyatakan dibuka kembali dan tetap terbuka untuk umum. Bapak Auditor Militer hadapkan para terdakwa ke dalam persidangan. Tugas kembali ke tempat. Baik, para terdakwa dalam keadaan sehat, sanggup mengikuti persidangan hari ini. Baik, agendanya hari ini adalah pemeriksaan saksi tambahan dan pemeriksaan para terdakwa ya. Bapak penasihat hukum, kemana atas kesempatan mengajukan saksi tambahan? Apakah mengajukan saksi tambahan? Tidak ada. Kita lanjutkan pemeriksaan terdakwa ya. Bapak Auditor, kita lanjutkan pemeriksaan terdakwa ya. Baik, petugas agar disiapkan kursinya. Baik para terdakwa ya, para terdakwa tidak disumpah, para terdakwa memiliki ID card, tetapi sebagai seorang prajurit saya harapkan bersikap berjiwa sabta marga ya. Pedomani sumpah prajurit dan 8 wajib TNI, sampaikan apa yang menjadi kenyataan sebenarnya, tidak perlu ditutupi ataupun berbohong di persidangan. Karena hal tersebut menjadi pertimbangan bagi majelis dalam menilai keadaan-keadaan yang meringankan bagi terdakwa nantinya. Jadi sampaikan dengan terbuka, jujur. Paham ya? Baik, silakan duduk, baretnya dilepas. Duduk. Baretnya dilepas. Baik, kesempatan pertama untuk melakukan pemeriksaan saya persilakan kepada Bapak Auditor Militer. Silakan para terdakwa miringkan kursinya, miring. Ya, jangan membelakangi penasihat hukum. Oke, baik. Silakan Bapak Auditor Militer untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, dan saya ingatkan sekali lagi ya terkait dengan pemeriksaan, mungkin terkait dengan masalah penyimpangan seksual tidak perlu kita gali lebih dalam lagi. Oke, silakan Bapak Auditor Militer. Ya, para terdakwa, saya akan menyampaikan sedikit. Para terdakwa ini 1 sampai 4 ya, sudah mengerti dan sudah memahami kenapa para terdakwa ada duduk di persidangan ini, sudah mengerti dan memahami. Sudah. Oleh karena itu sebelumnya kami akan sampaikan kembali, ingatkan apa yang sudah disampaikan oleh hakim ketua, itu tadi. Sebagai prajurit, sabta marga, sumpah prajurit, dan 8 wajib TNI. Mungkin masih ingat, khususnya sumpah prajurit, atau yang kedua ada yang masih ingat? Terdakwa apa ya? Sumpah prajurit yang kedua. Pertama, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, apa? Pada
berdasarkan yang kedua apa? Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin. Yang ketiga baru yang keduanya tunduk dulu pada hukum toh, baru yang ketiga taat pada atasan dan yang lain-lainnya. Jadi para terdakwa punya hak ingkar, itu silahkan saja, namun diharapkan sebagai seorang prajurit itu tadi ya toh akan menjadi penilaian tersendiri dalam memberikan keterangan di persidangan ini ya. Demikian yang perlu terdakwa. Baik, sebelum masuk ke situ saya tanyakan, ini para terdakwa masih aktif menjadi seorang prajurit? Siapa sih? Serentak jawabnya, masih aktif ya? Berdinas di mana? Wakamumere. Masih berdinas aktif di unit 834 Wakamumere. Kenal dengan para korban pada Richard Juminton Bulan dan almarhum pada Lugi. Nah, hubungannya dengan pendinasan antara terdakwa dengan para korban apa ya hubungannya? Atasan dan bawahan. Dalam hal ini para terdakwa ini sebagai apa dengan para korban ini? Sebagai atasan ya. Korban itu sebagai apa? Sebagai bawahan ya. Dan pada saat kejadian juga mereka masih aktif ya. Itu pada saat kejadian itu masih dalam jam dinas atau tidak? Tidak. Tahu masuk dalam kedinasan jam dinas itu bagi seorang prajurit. Berapa jam itu jam dinas itu? 24 jam ya. Berarti pada saat kejadian itu masih dalam jam dinas ya. Kejadiannya di mana tahu kalau terdakwa? Artinya itu masih dalam kesatuan ya. Supaya para terdakwa memahami bahwasanya para terdakwa ini adalah selaku atasan terhadap para korban yang menjadi bawahan para terdakwa. Kejadiannya tempat lokasinya adalah di kesatuan dan merupakan pada saat itu adalah jam dinas. Betul? Siap. Terdakwa 1. Siap. Nama Muhammad Adam. satu ya. Siap. Oke. 3120 Pelan-pelan. 120 0230 ya. 68 68 01 98. Kenapa? Coba saudara ceritakan kejadian di tanggal 30 jam berapa itu? Siap, izin jam 2.25 setengah 3 begitu. Oh ini tadi terdakwa 4 bilang jam 02.15 dia datang, kan belakangan datang gitu terdakwa 4. Ini 2.15, kamu pertama datang jam setengah 3 gimana? Izin, setahu saya jam 2 lewat sekitar Jam 2 lewat atau jam 1 lewat? lupa. Tanggal 30 Juli 2025 sekitar dikurang 01 jam 1 ke jam 2 Izin 125. 01.25 Siap. kita
Terdakwa datang ke rumah kuning. Siap. Rumah kuning ya. Itu jam 1 lewat itu dua orangnya harus tidur. Itu terdakwa datang dari mana? Siap, izin. Saya pas bangun tidur lihat HP, saudari ada telepon sebanyak 4 kali untuk suruh mengantar motor karena besok saudari mau ini ada pertemuan di Kuliner. Siapa? Izin sambil saudari di Negara. Terus Suruh antar motor, habis itu saya antar motor sekitar jam 12 begitu. Jam 12 malam. saya bangun jam 12 malam. Nah, Saya kemudian bangun pergi antar motor, habis itu saya pulang dari sana jalan kaki. jalan kaki. Ya. Jalan kaki kebetulan lewat rumah kuning. Siap, izin tidak. Jadi? Saya jalan kaki menuju ke ini asrama. Masuk area. Habis itu saya ingin mencari rokok di warung terdekat situ. Oke, setelah itu Saya cari rokok, habis itu kebetulan kiosnya juga tutup. terus Kiosnya tutup, saya berinisiatif untuk ini meminta rokok di Prada Aldo yang sampai tempat tidurnya saya. kemudian Pada malam itu dia sedang jaga pelantau, saya langsung berinisiatif mau ke tempat jaga. rumah jaga. Siap, Siapa namanya? siap, izin Aldo. Pada Aldo. Siap, Jaga pelantauan ya. siap. Jam berapa sampai di rumah kuning tadi? Sekitar jam 1.25. Siap, Jam 1.25 siap, masuk ke rumah kuning. siap, Masuk kan jaga pelantau. Ya. Jaga pelantau itu kan di depan ada orang toh. siap, izin. Kebetulan malam itu tidak ada orang, mereka Di di dalam. depan, di Siap. dalam. Begitu masuk, Saya masuk, pas masuk lihat ini almarhum sama Prada Richard lagi tidur. oh, pada Aldo. Begitu masuk lihat almarhum. Siap, izin almarhum sama Sama Prada Richard. Richard sedang tidur. Apa yang Anda terdakwa lakukan setelah itu? Izin saya langsung membuat inisiatif meminta izin kepada meeting saya, Pratu Arminto, untuk mengambil mereka sebentar. Hanya menanyakan, siap izin menanyakan, karena selama ini saya dengar dari rekan-rekan bilang bahwa mereka ini Ada indikasi. siap indikasi. Ya. Terus kan lagi tidur itu tengah malam. Kemudian ada yang jaga sudah pimpinan kan jaga situ. Siap. Mengambil maksudnya ngambilnya apa? Izin mau menanyakan apakah benar atau tidak. Lagi tidur. Siap. Terus dicegah nggak sama kita kantor? Izin dicegah sama Pratu Arminto bilang besok Itu saja. letting. Siap. Letting. Siap, izin itu. Nah, apa kata pada itu letting? Izin Pratu Arminto bilang besok saja. Dia bilang tidak, hanya sebentar saja. Oleh yang jaga pelantun ya? Jaga pelantun apa jaga satri? Siap, izin jaga pelantun. Siapa namanya? Siap, izin Pratu Arminto. Arminto. Siap. Sudah dicegah ya? Siap. Arminto dilarang untuk membangunkan. Siap. Diperintahkan kalau mau besok saja. Siap. Terus terdakwa bagaimana sikapnya? Siap, izin saya langsung bilang di Pratu Arminto tidak bisa, hanya sebentar saja. Maksa, Siap. maksa hanya sebentar saja. Siap. Dilarang lagi enggak? Siap, izin. Habis itu saya langsung membangunkan almarhum. Langsung bangunkan. Siap.
Maksa berarti itu ya, Siap. bangunkan para korban. Siap. Pada saat terdakwa masuk, posisi korban itu kan di pojok sebelah kiri sana ya. Siap izin sebelah kiri. Iya, kita masuk pojok sebelah kiri toh. Siap. Sini kan ada pintu Siap. kayak itu apa di belakang itu ya. Siap. Jendela di atas. Posisinya siapa di luar dapat kalau masuk itu? Brother Richard apa almarhum? Siap izin almarhum. Almarhum. Berarti terdakwa membangunkan siapa di luar? Siap izin almarhum. Terdakwa kita dulu ya. Siap. Mantan almarhum Brother Luki. Siap. Cara bangunkannya gimana terdakwa? Siap izin membangun dengan menggunakan selang di bagian betis. Membangunkan dengan cara Menggunakan selang. ya dengan cara menggunakan selang itu apa dioles-oles gitu atau dicambuk. Siap izin pertama saya mencolek kakinya sebelah kiri tidak bangun. Siap izin tidak bangun. Habis itu Kan saya datang langsung di sebelah sini atau di belakang kakinya? siap izin namun di depan kakinya. Iya kan kakinya ada di sini kan terdakwa berarti belakang kaki mereka. Siap. Yang dicolek-colek itu kaki kiri. Siap. Setelah itu Karena tidak bangun saya mencambuk. nah, membangunkan Siap. dengan cara mencolek Siap. dengan selang. Selangnya warna apa itu? Siap izin warna coklat. Warna coklat. Dapat dari mana? Siap izin dibawa dari warung tadi karena saya ada ketemu selang di situ. Buat dari warung. Siap untuk mengamankan sebenarnya. Oh, panjang, pendek, Siap izin. pendek. Berarti warung itu menyiapkan selang pendek di situ ya. Siap izin saya ada ketemu di situ. Oh, ada ketemu. Siap. Berlapis enggak? Ada lapis-lapisannya. Siap izin ada dengan lakban coklat. Lakban coklat. Dilapisi lakban warna coklat. Jadi habis itu cambuk ya. Karena tidak bangun, cambuk. Siap. Dicambuk. Yang dicambuk apa sih? Kaki. Siap izin kaki. Kaki sebelah mana? Siap izin sebelah kanan. Cambuk lalu dicambuk kaki kanan almarhumnya. Siap. Terdakwa cambuknya itu sambil jongkok atau sambil setengah berdiri? Siap izin Jongkok. Siap. Keras berarti karena dekat kan posisinya. Keras ya. Siap. Ngayun toh. Siap. Oke. Keras ya. Siap. Berapa kali? Siap izin untuk cambuknya 1 kali dengan oles tadi 1 kali. Keras. Siap. Kali. Bangun tidak? Siap izin bangun hanya mengangkat kepala saja. Melihat ke arah saya siap. Nah. Bangun. Hampir angkat kepala ya. Siap. Karena posisinya sudah sangat ngantuk toh. Siap. Terus Izin. Habis itu datang terdakwa 2 sama terdakwa 3. enggak, terdakwa 1 dulu. Siap. Apa yang saya tanyakan itu dijawab. Siap. Terdakwa ya. Siap. Setelah itu apa terdakwa lakukan? Izin setelah itu langsung saya
ini selang diambil sama peratu terdakwa 2. Kan tidak hanya terdakwa tidak hanya almarhum saja yang dicambuk. Siapa lagi? Siap izin. Kalau untuk Richard saya belum mencambuk itu. Karena Yakin? siap izin, yakin. Tidak ada. Siap izin. Pas diambil selangnya saya, habis itu saya ambil. Yang saya tanyakan terdakwa. Siap. Ya. Setelah itu apa yang terdakwa lakukan? Kan dia bangun. Siap. Terus hanya penggilaan kepala. Pasti ada ngomong. Bangun apa-apa. Siap, disuruh Makanya bangun. ceritakan jujur. Siap. Itu yang saya minta. Siap. Apa yang saya tanyakan itu dijawab. Siap. Ya, nanti seperti penilaian. Siap. Ya. Siap. Setelah bangunkan jangan kepalanya bangun enggak? Siap izin. Bangun aja kepala. Nah, Saya setelah itu? bilang bangun. Ya, setelah itu Izin. Setelah itu langsung diambil selang sama terdakwa 2. dia berusaha terdakwa 2 gimana? Izin, mereka datang langsung ambil selangnya saya yang saya pegang tadi. Habis itu saya langsung pergi. Terdakwa 1 tahu nggak datang ke terdakwa 2? Izin, tidak tahu, langsung datang ambil selang di saya. Jadi terdakwa 1 tidak melakukan apa-apa ke terdakwa kepada Richard. Izin, pada Richard itu selesai saya meminta rokok. Oh, berarti bangun dulu. Siap, bangun. Bangun. Setelah itu diambil selang sama terdakwa 2. Langsung saya pergi ke Prada Aldo, langsung meminta rokok. masuk ke rokok. Siap. Terdakwa 1 tahu nggak terdakwa 2 datang? Izin, tidak tahu. Tidak tahu. Tahunya pada saat mengambil selang di saya. Oke. Itu jaga-jaga itu berapa orang? Siap, izin, ada 3 orang di situ. 3 orang. Siap. Karena kami sudah mencatat semua kesaksian. Terdakwa kan ada pada saat kami sudah mencatat semua keterangan-keterangan daripada saksi. Makanya saya minta jujur. Sudah dicatat semua. Oke, setelah itu saya meminta rokok di pada Aldo. Siap, Prada Aldo. Habis itu Prada Aldo bilang rokok tidak ada. Prada Aldo bilang tunggu saya carikan dulu bang. Makanya dia pergi. Siap, pergi keluar. Habis itu saya ikut keluar. Langsung keluar. Siap, izin ikut keluar, berdiri di depan pintu. Habis itu saya masuk, ambil selang di peratu terdakwa 2, langsung saya mencambuk. Mencambuk siapa? Siap, izin mencambuk Prada Richard sebanyak 2 kali. Mencambuk Prada Richard. Richard Siap. 2 kali. Siap. Ke arah mana? Siap, izin ke arah punggung. Ke arah punggung. Terus almarhum? Siap, izin kalau almarhum tidak. Tidak. Siap. Waktu pertama saja ke kaki. Siap, waktu pertama saja. Nah, setelah mencambuk Prada Richard ke arah punggung 2 kali. Siap, 2 kali. Setelah itu ini peratu terdakwa 4 datang mengambil selang di saya. Habis itu saya keluar di luar. setelah itu saya berdiri di luar. Tidak lama datanglah dan Tengkes perwira jaga. terdakwa 1 sampai di situ aja. Siap. Selama terdakwa 1, 2, 3, 4 ini di dalam, apa yang dilakukan terdakwa 3? Jadi saya cuma melihat pemukulan di bagian tangan. Itu saja. Siap. Lain tidak. Siap tidak. Siap. Siap. Kalau terdakwa 1 melihat tidak. Luar mana? Oke. Kembali ke terdakwa 1. Di tanggal 30 Juli 2025 dini hari ya. Tadi ada menampak saksi 1 dengan tangan terbuka ke arah pipi
kemudian mencambuk saksi satu dengan selang ke arah punggung. Terus terdakwa satu ada nggak memerintahkan almarhum dengan Prada Richard untuk berdiri berjajar menempel ke dinding? Siap, izin tidak. Tidak. Siap. Yang tadi terus dipukul oleh terdakwa dua. Tidak ada. Siap, izin. Hanya terdakwa dua pada saat saya masuk, terdakwa dua mengambil selang yang saya pegang. Habis itu saya langsung merapat ke Prada. Terdakwa satu. Minum tidak? Siap, izin minum. Berapa banyak? Siap, izin 3 gelas. Minum di mana? Siap, izin. Pada saat saya mencari makan di depan polsek, pada saat saya pulang, saat ini masyarakat ada teman 2 orang memanggil saya. Berapa banyak? Siap, izin 3 gelas. Jam berapa itu? Siap, izin habis apel sore. Apel sore jam berapa? Siap, izin sekitar jam 3. Minuman mobil memabukkan tidak? Siap, izin memabukkan. Jadi para terdakwa ini ketika melakukan pemukulan terhadap pelaku korban setelah minum. Terdakwa satu Siap. melakukan pemukulan terhadap pelaku korban setelah minum. Siap, setelah minum. Terdakwa dua, tiga, empat. Ketika para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban almarhum Prada Luki dan Prada Richard, melakukan pemukulan itu para terdakwa dalam keadaan sadar nggak melakukan pemukulan itu? Sadar. Terdakwa satu, Siap, izin sadar. dua, tiga, empat. Kalau sadar, para terdakwa menyadari tidak atau mengetahui tidak akibat yang para terdakwa lakukan akan membuat sakit terhadap korban bahkan melukai. Menyadari tidak itu? Siap, izin menyadari. Terdakwa tiga, terdakwa empat. Kemudian setelah kan sorenya terdakwa 4 sore. Kemudian tanggal 30 terdakwa 1, 2, 3. Kemudian terakhir terdakwa 4. Ya, terakhirnya berkumpul di situ. Ya. Setelah itu para terdakwa keluar. Pulang balik lagi tidak? Izin tidak. Tidak. Karena keterangan saksi satu kemarin setelah itu para terdakwa kembali lagi. Jadi para terdakwa menyadari perbuatannya ya, melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan mengetahui dan menyadari akibat yang akan ditimbulkan. Jadi cukup. Ada lagi. Sebentar saja ini. Silakan. Terdakwa 1, 2, 3, 4. Terdakwa ini adalah atasan daripada korban khususnya almarhum Prada Luki dan Prada Richard. Tahu nggak apa impact atau akibat yang daripada terdakwa 1, 2, 3, 4 lakukan? Tahu? Siap. Apa itu akibatnya? Terdakwa 1 Siap. tahu, Siap. 2, 3 kapan para terdakwa mengetahui almarhum itu meninggal dunia kapan? Siap, izin siap. Ya kapan itu? Sekitar jam. Kapan itu kalau ditanya kapan itu? Siap, izin pada tanggal Iya, 6. 6 apa lengkap? Siap, izin tanggal 6 Agustus Tahun lengkap? 2025. Iya, 6 Agustus tahun 2005 pukul berapa? Izin. 11 siang. Siap. Waktu Indonesia bagian tengah itu lengkapnya. Berapa 2? Berapa 3? 4? Tahu ya? Akhirnya mengetahui itu ya. Karena adanya seperti itulah makanya para terdakwa duduk di sini
Betul nggak? Siap. Menurut para terdakwa sebaiknya sebagai seorang atasan atau senior, apa sih yang harus dilakukan itu terhadap bawahan atau junior? Menurut para terdakwa, nomor satu, Siap izin. apa yang sebaiknya dilakukan oleh seorang atasan atau senior terhadap junior? Siap izin membimbing dengan baik. Dengan baik. Siap. Nomor dua, pembinaannya bagaimana? Iya, itu bagus juga kalau pembinaan fisik. Tapi begitu pembinaan fisiknya menurut terdakwa. Tidak. Nomor tiga, arah baik, ya, itu arahnya. Nomor empat, mendidik dan memilih baik, itu tuh. Artinya selama terdakwa ini ditahan itu, di sini kalau Denpom penyidik tahu ada kesalahan, pernah nggak penyidik itu main pukul begitu? Pada saat disidik pernah? Siap izin tidak. Pernah disentuh? Pernah ditempel? Pernah? Itu tidak pernah dilakukan itu. Terdakwa punya ingkar, silahkan saja. Tapi kami sudah punya catatan mendengar keterangan saksi, khususnya korban Prada Richard yang mengalami dengan sendirian dan ditambah dengan para saksi 1, 2, 3, 4 piket pelantong itu. Masih ingat? Nah itu ya kesaksian. Terserah terdakwa. Ya. Dan sudah mengetahui kesalahannya toh. Silakan aja nanti giliran yang menanyakan yang lain. Saya hanya mengingatkan. Demikian yang Ada lagi? Silakan. Baik, terdakwa 4. Tadi kan terdakwa menyampaikan pada tanggal 29 itu terdakwa memerintahkan pada Jemi tadi ya untuk mengambil cabai. Kemudian duduk dan dioleskan ke punggung Prada Luki dan Prada Richard. Siap. Betul. Siap betul. Cabai dan garam digulet. Siap. Cabai dan garam digulet jadi satu. Siap izin. Kemudian dioleskan ke punggung Siap. Prada Luki dan Prada Richard, Siap. dicampur minyak, Siap dicampur minyak campur emas. campur minyak Siap izin minyak campur emas. mengemas. Siap. Tujuan terdakwa mengoleskan cabai. Siap. Cabai itu rasanya apa? Siap izin pedes. Pedas. Siap. Apalagi dicampur garam. Siap. Tujuan terdakwa mengoleskan itu tadi terdakwa juga menerangkan bahwa ketika dioleskan itu punggung daripada kedua korban ini almarhum Prada Luki dan Prada Siap. Richard sudah dalam keadaan luka bekas cambukan. Siap. Ya, Siap. terdakwa melihat luka itu. Siap. Melihat tidak? Siap yang mulia. Tujuan terdakwa mengoleskan cabai yang dicampur garam itu apa? Siap izin biar cepat kering. Ilmu dari mana terdakwa mendapatkan apabila cabai dan garam dioleskan punggung akan kering? Mungkin pernah. Terdakwa dapat ilmu dari mana? Apakah terdakwa pernah belajar tentang ilmu kesehatan? Siap izin. Kalau terdakwa luka dioleskan cabai dan garam, rasanya apa? Siap izin pedes. Ngarang-ngarang aja ya. Oke, pengunjung tahan ya. Silakan Pak Bodito. Ilmu dari mana terdakwa dapatkan itu? Pernah belajar tidak itu? Siap. Ilmu dari mana terdakwa dapatkan itu? Garam dan cabai dioleskan ke luka kering. Mungkin pernah merasakan belum? Hah? Siap pernah merasakan belum? Pernah rasakan? Siap. Kering nggak lukanya? Siap izin pernah. Tidak. Siap. Katanya yang gusah ngarang-ngarang. Siap. Ya. Apa cabai dan garam dicampur ke luka, oleskan ke luka kering? Siap.
dalam ilmu kesehatan dunia di dunia manapun nggak ada itu. Siap, jelas, siap jelas, cukup yang mulia. Bapak itu sudah cukup. Bisa terdakwa ya. Untuk terdakwa 1, sejak kapan masuk menjadi prajurit TNI? Masuk menjadi prajurit TNI kapan? Siap izin 2020. Melalui pendidikan apa? Siap izin Secata. KPK ya. Siap. Setelah lulus ditugaskan di mana? Setelah lulus ditugaskan di Kodim 1602 ini. Kodim ya. Tahun berapa itu? Izin tahun 2020. Izin 2020. 2020. Setelah dari Kodim ditugaskan kemana lagi? Siap izin di 743. 743 PSY ya. Siap. Tahun berapa itu? Siap izin 2021 Sampai tahun 2025 kemarin. Oke, terus kemudian terakhir ditugaskan di unit PP 834 kapan? Siap izin pada tanggal bulan apa? bulan Juni. Juni atau Juli? Izin Juni ya. Siap. Ini 2025 ya. Sampai dengan sekarang menjadi perkara ini ya. Siap. Belum perkara ini, pernah berperkara sebelumnya atau pernah jatuh hukuman disiplin? Siap izin belum pernah. Belum pernah. Oke, terdakwa 1. Siap. Terdakwa 1 pada saat masuk pos jaga itu ya. Di situ ada nggak lihat petugas jaganya? Siap izin Abah. Ada siapa saja di situ? Siap izin ada Pratu Arminto. Siap izin serta Irfan. Siap izin Pratu Arminto, Pratu Ilva. Nah, Pratu Irfan. Ada nggak mereka mencegah atau mengingatkan para terdakwa ini? Terdakwa 1, terdakwa 2 agar tidak mengambil atau melakukan tindakan fisik pada almarhum? Siap izin ada. Ada. Terus kenapa kok kalian masih bertekad? Sudah tahu dicegah sama piket jaga di situ kok masih mengambil tindakan, kenapa? Siap, mohon izin kalau untuk dari saya hanya niatnya kemarin hanya menanyakan apa yang diomong sama rekan. Ya. Saya mau tahu pasti. Oke, niatnya kan mau bertanya. Ya. Kalau memang bertanya pada saat datang kan tinggal bertanya. Kenapa kok langsung berujung sampai pada tindakan fisik? Apalagi sudah dicegah sama perwira piket kan? Siap. Kan saudara datang ke sana dalam keadaan minum minuman beralkohol. Siap. Tadi kan minum oke tadi. Di sana sudah ada piket jaga yang mencegah. Siap. Tapi saudara tidak mengindahkan gitu. Saudara terdakwa 1 datang ke sana atas inisiatif sendiri atau memang sudah janjian dengan para terdakwa yang lain? Siap, mohon izin inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri kok datangnya bisa berbarengan? Siap, mohon izin yang mulia. Hampir berbarengan itu datangnya kok. Siap izin, mohon izin yang mulia. Kalau untuk itu saya kurang tahu yang mulia. Pada saat saya mau ke Satri itu niatnya saya mau mencari rokok. Nah, mencari rokok. Siap. Memang rokoknya dengan pos jaga itu seberapa jauh jaraknya? Siap izin mencari rokok di warung sekitaran Marsiling area. Ya, kan niatnya nyari rokok. Cuma kok tiba-tiba langsung ke arah sana itu loh, atau melihat ada terdakwa lain yang menuju ke sana terus ikut-ikutan? Siap, mohon izin tidak yang mulia. Terus gimana? Karena pada saat saya ke warung, kebetulan warungnya tutup, langsung berpikir ke orang yang jaga penonton. Siapa tahu mereka ada rokok. Oh gitu. Nah, dari itu saya ke sana. Terus sana harus ketemu dengan para terdakwa ini, terdakwa 2, 3, 4. Karena berbarengan kalian di sana. Terus kemudian pada saat terdakwa 1 ada di sana ya. Tadi kan sudah cerita ya soal ada cabai. Ada nggak dikasih semangka, potongan semangka? Karena ceritanya saksi 1 kemarin Richard dikasih semangka kok pura-pura telepon orang tuanya, ada nggak? Siap izin, mohon izin ada. Ada. Siap. Siapa yang ngasih? Siap, mohon Semangka, izin. kulit semangka itu. Kalau untuk kulit semangkanya posisi saya lagi di luar, saya tidak tahu persis siapa yang kasih, karena sementara pas ini yang Danton Kes datang, langsung saya kasih tahu, mereka bilang berhenti sudah. Habis itu baru saya lihat ini almarhum sama Prada Richard, sementara telepon pakai kulit semangka. Telepon pakai kulit semangka untuk Siap. telepon orang tuanya. Siap. Tujuannya apa kira-kira?
Izin kurang tahu. Nggak tahu, bukan terdakwa satu yang ngasih boleh semangka ya. Kalau ditanya saksi kemarin yang ngasih terdakwa 2. Oke, terus kemudian pada saat terdakwa 1, ini kan mulai dari terdakwa 1 ngambil tindakan itu ya. Tindakan tadi sudah saudara jelaskan, tadi ada mencambuk dan lain sebagainya tadi, pukul dengan selang. Terus kemudian saudara lihat nggak apa yang dirasakan oleh almarhum ataupun saksi 1 di situ? Lihat luka-lukanya nggak? Siap, izin tidak sempat. Tidak sempat. Siap. Tidak sempat lihat lukanya. Siap. Terus kemudian ketika melakukan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa 1 maupun terdakwa lainnya, ada nggak mereka mengatakan minta ampun, mohon ampun, jangan ditindak lagi, atau mungkin ada yang sambil menangis dari almarhum atau saksi 1 itu? Saya mohon izin, tidak ada. Tidak ada. Siap. Kemarin penyampaiannya saksi 1, termasuk saksi Irfan, Siap. termasuk Prada Arminto, Siap. saksi 3, saksi 2, itu mendengar mereka itu sudah memohon ampun, sudah kesakitan, artinya sudah kesakitan di ambang batas itu loh. Tapi masih ada tindakan. Dengar nggak ada suara minta ampun supaya dihentikan? Mohon izin, tidak dengar karena saya di teras luar. Terdakwa 1 nggak dengar ya? Siap. Sebentar, pengunjung ya, jangan dikomentari dulu. Terus kemudian ketika saksi 1 maupun almarhum minta tolong kepada si Pratu Irfan supaya menghentikan itu, minta tolongnya kan para terdakwa tindak ini, tapi kemudian minta tolong pada Pratu Irfan untuk minta tolong dihentikan. Bisa nggak bilangi supaya dihentikan? Ada nggak dengar kalimat itu, minta tolong dari almarhum? Tidak ada. Siap. Kemarin ceritanya saksi 2 maupun saksi 1 ada ya kalimat itu. Nggak tahu terdakwa 1 ya. Oke, terus Terima kasih Ketua Majelis. Untuk para terdakwa, saudara tahu tidak yang melaporkan saudara dalam perkara ini? Siapa yang melaporkan? Siapa? Prada Richard. Berarti dengan seperti itu korbannya siapanya? Siapa? Siapa? Yang jadi korban dalam perkara ini siapa saja? Yang pertama adalah almarhum Kada Yuki. Namun demikian ada juga korbannya Kada Richard. Terus yang jadi, ada tidak yang turut menjadi korban? Ada tidak? Ada tidak? Orang tua adalah almarhum kehilangan tidak? Hah? Saksi 6, ibu almarhum, saksi 5, ayah almarhum kehilangan tidak? Nah, terus siapa lagi yang turut menjadi korban? Batanganmu namanya tercemar nggak? Hah? Iya. Itu. Banyak kan akhirnya yang jadi korban. Saudara tahu tidak kenapa berkas ini adalah berkas yang pertama diperiksa? Kenapa? Kemarin sudah membaca dakwaan kan? Sudah kan? Nah, saya selaku hakim anggota 1 ini menyampaikan kenapa yang pertama ini. Karena ini dari yang didakwakan ini yang udah jadi fakta persidangan banyak ini tindakan-tindakan yang menjadi fakta persidangan yang saudara lakukan. Baik, pertama yang saya mau tanyakan kepada terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3 ya. Saudara tadi sudah menjawab pertanyaan dari Ketua Majelis, Hakim Ketua 1, 2, dan 3. Saudara satu letting dengan Pratu alat. Siap, izin 1 letting. Satu letting ya. Sekarang saya mau tanya, terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 itu ada berkumpul nggak pada saat malam itu? Karena pada malam ini. Siap, benar tidak? Siap. Saya sudah sampaikan sama saudara tadi. Saudara mau punya ingkar, tapi baju dinas saudara kan masih melekat. Siap. Benar nggak? Siap, benar. Tadi disampaikan auditor, semua prajurit yang kedua seperti itu.
Ada berkumpul gak? Pas setelah apel malam atau sebelum apel malam? Siap izin tidak ada. Tidak ada. Siap. Terus saudara terdakwa 3 minumnya pas pada saat kapan? Mohon izin kami minum sore. Sore. Siap. Di mana? Siap izin istri area di luar. Di luar. Siap. Di mana? Izin di luar. Tapi satu tempat sama terdakwa 2. Siap izin kami kurang tahu. Tadi yang bilang minumnya di Mas itu terdakwa 4 ya? Siap. Terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 minumnya di luar. Terdakwa 1 di mana minumnya? Siap izin di dekat jalan situ. Jalan mana? Siap izin di polsek. Di polsek. Siap izin dekat polsek di rumah masyarakat. Itu posisi polsek di depan atau di belakang? Izin polsek sebelah sana, warung di samping. Selesai saya makan, saya mau pulang ke masing-masing area, dipanggil sama kawan 2 orang. Itu jam berapa? Siap izin selesai apel sore. Apel sore. Apel malam? Izin apel malam ikut. Ikut juga? Siap. Sekarang saya mau tanya, tadi saudara sudah menyampaikan minum oke, terdakwa 2 juga minum oke, terdakwa 3 juga. Berarti saudara bertiga pada saat apel malam dalam keadaan pengaruh oke, seperti itu? Siap. Yang ambil apel malam siapa? Kopiah? Benar ya, bertiga ini tidak ada pas apel malam tidak ada berkumpul ya? Siap izin tidak. Tidak ada. Siap. Baik. Kemudian saya mau tanyakan lagi kepada terdakwa 1. Tadi saudara bilang dari barak itu terbangun ada miss call, ada saudari. Siap. Ya, ada saudari. Tapi saudara menjelaskan tadi pada saat dari barak ke rumah kuning itu karena apa? Siap. Itu gimana penjelasannya? Izin. Saya sempat tidur. Begitu pada saat jam 12 saya terbangun, saya melihat HP, ini saudari ada telepon 3 kali. Ada telepon 3 kali dan SMS dan chat bilang antar muter besok mau ke sini apa ada pertemuan di Pulindes. Kemudian saya pergi mengantar muter. Di mana saudara antar itu? Siap izin di Nagadaro. Berapa jauh? Izin sekitar 5-6 kilo. Sekitar 5 kilo. Siap. Kemudian saudara balik Izin jalan kaki. jalan kaki. Siap. Dari jam 12 sampai batalion jam berapa? Izin jalan kaki sampai di Airamo, ada rumah Liti mau dekat dengan ini apa Marsiling area, langsung saya ke Bapak singgah di rumahnya Liti, bilang antar saya ke asrama. Nah, sama. Siap. Jadi perjalanan saudara mengantar balik lagi itu berapa lama? Izin sekitar sampai di Marsiling area sekitar jam 1 lewat. Jam 1 lewat. saudara menyampaikan tadi ada dari saudari itu berangkat jam berapa? Jam 12 ya? Siap. Jam 12 sampai jam? Izin nyampenya jam 12 lewat. Sampai di batalion jam berapa? Izin nyampe jam 1 lewat. Jam 1 lewat. Baik. Kemudian keterangan saudara yang menyampaikan bahwa saudara dari barak ke rumah kuning karena mau ke kamar mandi. Itu jam berapa tadi? Sampaikan kalau gitu. Mohon izin tidak ke kamar mandi, ke warung. Ke warung? Siap. Jadi saudara balik lagi ke barak terus balik lagi ke warung? Siap. Itu jam berapa tadi saudara sampaikan kalau gitu? Izin jam 1.30 setengah 2. Coba secara rasio, secara logika. Saudara sampai di batalion jam 1.15. Sampai di barak. Siap. Tadi saudara menyatakan di barak istirahat tidak? Siap izin istirahat. Istirahat berapa lama? Kemudian balik ke warung lagi jam berapa? Izin sekitar jam warung dekat di Marsiling area situ. Di masing area. Siap. Terus di rumah kuning itu jam berapa tadi saudara sampaikan? Izin selesai dari warungnya tutup, langsung saya berpikir inisiatif mau minta ada meeting di ini Praga. Gimana? Mulai sekarang saudara terus terang aja. Siap. Itu sebenarnya pada saat itu
saudara memang mau ada rencana tidak memang ke Rumah Kuning? Siap izin tidak ada rencana. Tidak ada rencana. Tapi saudara tahu di situ ada adik saudara almarhum Prada Luki sama Prada Rica tahu. Siap izin tidak tahu. Saudara tidak tahu. Siap. Pada saat almarhum Prada Luki kabur dari Batulan, saudara tahu? Siap izin tahu. Tahu. Siap. Dari Pratu Alam dia tidak tahu. Siap izin tidak dikasih tahu. Tidak kasih tahu. Siap. Sekarang saya mau tanya sekali lagi. Siap. Dari Bara itu saudara memang benar-benar dari Bara atau memang ada bertemu dengan salah satu dari terdakwa dua atau Iya, tiga? tidak. Tidak ada. Siap. Jadi minum sendiri-sendiri. Siap. Kok bisa pas dari yang sama? Izin, mohon izin, itu saya juga kurang tahu. Ini pas saya masuk ke dalam ke ini rumah jaga, pas saya masuk ke dalam, saya minta izin, itu posisi masih saya sendiri. Saya tidak tahu mereka ikut dari belakang. Ikut dari belakang. Ya. Saya terdakwa satu. Pikirin lagi. Motivasi saudara apa melakukan itu terhadap korban? Siap, mohon izin mau atau kepastiannya dari mereka. Ada saudara tanya tidak? Siap izin. Sebenarnya mau menanyakan karena datang. Ke siapa saudara tanya? Ke almarhum atau Izin tidak sempat menanyakan. langsung main hajar? Langsung main tindakan gitu? Siap izin. Awal pertamanya saya membangunkan almarhum. Rencananya mau menanyakan. Dengan cara apa saudara bangunkan? Kan sudah ada di BAP tadi jelas. Siap izin cambuk di betis. Iya, seperti itu kan langsung tindakan. Kalau misalnya mau menanyakan, tanyakan bagaimana? Nggak tahu lah kehidupan Batulan gimana. Cuman kondisi seperti ini, saudara yang bilang tadi kan? Siap. Jadi motivasi saudara apa? Siap, mohon izin untuk membina mereka. Kan tadi sudah sampaikan pembinaan itu untuk namanya penindakan jasmani dengan cara sitab, dan di dalam perkara sebelumnya juga sudah disampaikan. Sekarang motivasi saudara, motif saudara itu apa? Sedang saya skor secaput sedang dilanjutkan kembali. Terima kasih Pak. Ya, terdakwa satu. Siap. Bingung motivasinya apa? Siap. Tadi saudara bilang katanya minum oke masih sadar. Informasi itu ada yang nyampaikan nggak sama saudara? Siap izin informasi. Terkait dengan pada dengan almarhum. Izin saya dengar dari rumah belakang. Ya, maksudnya pas di Rumah Kuning itu saudara cross check di situ. Siap, mau menanyakan Nah, berarti saudara benar tidak dalam pengaruh alkohol? Siap. Pada saat di Rumah Kuning. Siap. Nah, mendengar itu emosi langsung gitu. Karena mohon izin kalau untuk mendengarnya dari pertama mereka periksa HP saat habis apel malam. Iya, saya tanya di Rumah Kuning, nggak usah dibalik lagi, udah termalam. Itu kan bukan kompi saudara. Saudara tahu apa tentang itu? Oh, saudara kan kompi saya kan? Siap. Kemarin sudah sampaikan jadi saksi juga dan di saudara. Yang saya sampaikan pada saat ini, ya, saudara tadi kan sudah sampaikan kalau itu saudara minum tadi kan? Siap. Bagaimana dalam keadaan sadar? Ditanya motivasi aja bingung. Berarti kan pengaruh juga kan? Ada pengaruh ke situ kan? Siap. Benar tidak? Siap. Iya. Jadi semu pendek gitu ya istilahnya, langsung emosi. Siap. Iya. Siap. Itu adik saudara bukan almarhum itu. Siap izin Adi. Hah? Adik saudara tidak? Siap izin Adi. Kenapa seperti itu diperlakukan? Saudara tahu tidak apa akibat terhadap saksi satu? Sampai kemarin terakhir diperiksa, apa yang disampaikan? Apa yang dialami saksi satu? Siap, mohon izin pinjam darah. Itu membina. Siap salah. Itu membina tidak jawab. Siap izin tidak. Iya. Itu sebab kematian. Tahu tidak? Seseorang bisa meninggal itu karena apa? Pada saat almarhum ini apa yang menjadi penyebabnya? Saksi nggak? Saksi kan udah memberikan saksi kan? Siap. Apa? Mungkin itu saya lupa. Limpa? Ada? Siap. Gumpalan darah? Siap, gumpalan Tahu tidak? Siap. Kemudian ada terjadi
Di paru-paru apa? Trauma. Siap. Sehingga terjadi apeksia atau sesak napas. Siap. Dan sisanya karena infeksi yang mengakibatkan ginjal menurun fungsinya. Siap. Benar tidak? Siap, benar. Tahu? Siap. Kemarin kan ikut kan pemeriksaan saksi? Siap ikut. Benar saksi terdakwa 3. Benar? Siap juga benar. Benar tidak? Siap juga benar. Dengan pukulan sebelah kiri ada bekas. Nah, Siap. posisi limpa itu di mana? Siap. Kemarin dengar tidak? Siap juga benar. Di mana? Izin sebelah kiri. Kiri apa kanan? Kanan, belakang, dekat? Siap. Iya. Siap benar infeksi di belakang. Trauma. Siap. Itu kalau dipukul berulang kali bisa jadi itu pendarahan tidak tuh? Bukan darah tidak? Siap. Di dada kalau dipukul berulang kali bisa terjadi ini tidak? Siap. Menurut terdakwa gimana? Siap. Bisa tidak? Siap. Siap. Terdakwa 2 Siap. Bisa. bisa tidak? Siap. Bisa. Tahu ya kemarin ya pemeriksaan yang dokter itu juga tahu. Siap. Tahu. Tahu ya? Siap. Terdakwa 1 Siap. tahu penyebabnya kematian dari almarhum Radha Lutfi apa? Saya ingin tahu. Kenapa? Siap izin di limpanya, di bagian limpa. Ada pembekuan darah. Siap. Terus di paru-paru ada Siap izin ada trauma. rumah benda tumpul. Trauma. Ya di asumsinya benda tumpul ya. Siap. Terus infeksi. Siap. Yang mengakibatkan penurunan ginjal. Siap. Kalau dipukul berulang kali di dada, di perut, kira-kira bisa tidak terjadi trauma? Siap izin bisa. Di limpa bisa tidak? Siap izin bisa. Bisa ya? Siap. Ya para terdakwa bisa tidak? Siap bisa. Ya. Izin. Ya. Terdakwa 1. Siap. Ini perkaranya si Letnan Faisal termasuk si Sersan Thomas. Siap. Biar runtut ya, karena alur ceritanya itu harus sama kan, runtut satu menit. Pertanyaannya, terdakwa 1 itu melakukan peristiwa itu tanggal berapa? Siap izin di tanggal 30. Tanggal 30 ya. 30 dini hari. Dini hari, berarti paginya sebelumnya tanggal 29, terus jam berapa? Jam 2.30 ya? Siap. Jam 2.30 nya berarti sudah masuk tanggal 30. Siap. Itu kejadiannya ya? Siap. Terus di mana tempatnya? Siap izin di rumah kuning. Rumah kuning. Rumah kuning itu disebut dengan rumah Siap izin rumah jaga. jaga. Terus terdakwa 1 ini satu kompi atau tidak dengan almarhum ataupun dengan saksi Richard? Siap mohon izin tidak. Tidak. Tapi terdakwa melakukan pemukulan. Siap. Iya, terhadap 2 orang ini. Siap. Kenapa? Karena kan lain kompi. Apakah satu orang anggota batalion yang bersalah walaupun beda kompi boleh seluruhnya satu batalion yang memukul? Mohon izin sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh. Itu terdakwa tahu ya, tapi terdakwa lakukannya. Oke. Selanjutnya terdakwa 1 pada saat mencambuk atau memukul almarhum ataupun saksi Richard, ada nggak dirangkul oleh terdakwa 3? Siap izin tidak ada. Tidak ada. Siap. Untuk terdakwa 2 ada. Oh, terdakwa 2 Siap izin tidak ada. Terdakwa 1 masuk ke dalam ruangan ruangan jaga satri itu sekira pukul berapa? Mohon izin jam 1.30, 1.25, setengah 3. Setengah 2. Setengah 2. 1.30. Siap. Bukan setengah 3. Siap izin setengah 2. kembali ke terdakwa 1. Terdakwa 1, saya ngerti tadi yang ditanyakan oleh Bapak Hakim Anggota, motivasi terdakwa 1 melakukan pemukulan, pencabukan.
Siap, mohon izin untuk membina mereka supaya tidak terulangi lagi. Saya kira sudah ditanyakan tadi Bapak ya, nggak boleh ditanyakan lagi terkait motivasi. Siap. Terus yang berikut, tadi menyampaikan bahwa mau membeli rokok. Ya. Membeli rokok itu berarti kios yang berada di pintu gerbang di belakang Jaga Satri. Siap, izin di depan. Ya, di depan rumah warga itu yang Siap. keluar belakang Jaga Satri, keluar ke bawah. Siap, izin tidak dekat ini mobil BRI. Berarti jalan melintasi pos Jaga Satri kalau mau ke kios situ. Izin tidak. Tidak. Siap. Jauh dari situ. Siap, izin tidak jauh di masih di area situ. Ya, kan tadi sampaikan alasan bahwa merasa penasaran sehingga mampir ke pos Jaga Satri untuk mencari rokok ke pos Jaga Satri. Siap. Nah, berarti pas kembali membeli rokok itu mengikuti area situ, Siap. area Jaga Satri. Siap. Sehingga mampir untuk bertemu Prada Aldo yang sedang Jaga Satri. Siap. Gitu. Terus yang tadi Kan ada yang dirugikan. Menyesal nggak kira-kira? siap izin. Menyesal. Siap. Terdakwa 4, menyesal nggak? Siap. Terdakwa 4, menyesal apa tidak? Siap, menyesal. Terdakwa 2, Siap. siapa apa? Siap izin. Menyesal. Terdakwa 1, menyesal ya. Apa harapanmu terhadap perkaramu ini? Terdakwa 1. Itu pengunjung ya, saya mohon untuk ditahan dulu. Harapan saya masih bisa berdinas. Pengunjung, nanti sidangnya nggak berjalan lagi nanti. Oke, cukup. Terdakwa 2, Siap izin agar Bapak diberikan hukuman yang sebenarnya dan agar dapat kembali berdinas dan dapat untuk kehidupan ke depan yang memberikan. oke. Terdakwa 3, Mohon izin kami saya menyesal atas perbuatan saya. Untuk kedepannya saya berubah lebih baik lagi untuk melakukan tindakan yang dari kemarin-kemarin. Dan harapan saya juga kembali berdinas supaya pelajaran buat saya dari apa yang saya perbuat. terdakwa 4, Izin saya atas nama Prianto Rigaraja beserta saya mewakili orang tua saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada keluarga korban dan saya siap bertanggung jawab atas perbuatan saya. Apapun yang saya lakukan saya siap terima dan saya serahkan apapun hukuman kepada para atasan yang mengatur hukum ini. Izin selesai. baik. Itu harapan para terdakwa ya. Para terdakwa adalah umat yang beragama. Tolong ini sebagai pengalaman terakhir, jangan sampai diulangi lagi. Siap. Ya, terima kasih. Untuk terdakwa 1, itu saudara tadi yang bawa selang itu ngambilnya dari mana? Ketemu di warung. Terus ketemu di warung, tadi hanya kan beli rokok. Di warung ketemu selang. Berarti ke penjagaan itu bukan niatnya untuk bertanya kalau sudah bawa selang tadi. Enggak, itu selangnya siapa kalau mau diamankan? Dia tidak tahu kalau diamankan. Kalau punya kawan diamankan boleh. Oh, ini punya kawan saya, daripada diambil orang saya amankan. Tapi kalau selang mau di warung terus dibawa ke penjagaan itu berarti niatnya sudah ada niat gitu loh. Ya, sebenarnya dalam itu saya niatnya ambil mau mengamankan untuk ini pembinaan para saya pada saat habis makan malam. Karena pada saat pada habis makan malam mereka kegiatannya ini melakukan pembinaan, stop, usaha, sikap. Ya, stop di situ. Oke. Tapi kan nyatanya selangnya itu langsung kamu bawa dari warung ke penjagaan kan? Ya. Nah iya. Ya, itu pertanyaannya. Kan kamu bawa ke penjagaan langsung dan itu yang digunakan oleh terdakwa 2 karena di BAP-mu juga mengatakan saudara terdakwa datang ke penjagaannya posisi bawa selang gitu loh. Artinya kalau untuk membina atau sekedar bertanya ngapain bawa selang itu logikanya itu maksudnya.
Ada lagi? Ketua anggota satu? Hakim anggota dua? Pak penasihat hukum ada lagi? Cukup ya? Baik, Pak Auditor, untuk pemeriksaan terdakwa selesai ya. Terus kemarin Pak barang bukti ada yang mau ditambahkan lagi? Yang foto yang kemarin dipakai di barang buktinya perkara yang kemarin itu ya? Yang ini? Yang dipakai di berkas kemarin dari keluarga korban itu ya? Oke, kita perlihatkan ya pada para terdakwa. Silakan perhatikan. Ya. Udah pernah lihat ini belum foto-fotonya? Silakan Bapak Auditor diperlihatkan kepada para. Oke, untuk pengunjung saya harapkan duduk dulu ya, jangan berdiri dulu. Duduk, persidangannya belum selesai. Ya, ini foto-foto almarhum ketika dirawat di rumah sakit. Ada bekas sudutan rokok.